Masih di Breaking News TV One pemirsa, tadi sudah kita dapatkan informasi dari berbagai pihak mengenai kecelakaan yang menimpa keluarga Vanessa Angel di Tol Nganjuk, ruas tol kilometer 672-400, di mana mobil Pajero putih yang bisa Anda lihat di layar kaca ini bagian kirinya ringsek parah karena memang menabrak bagian pembatas jalan di sisi kiri, baru kemudian terpental ke sebelah kanan. Kita juga bisa melihat mungkin masyarakat semua juga sudah membuka sosial media milik Vanessa Angel. Di layar kaca Anda pemirsa, ada sedikit potongan video yang sebelumnya sempat diunggah oleh Vanessa Angel menunjukkan bagaimana perjalanan mereka di dalam mobil Pajero tersebut bersama dengan anak, pembantu dan juga suaminya. Jadi kita sudah sama-sama melihat seperti apa yang sudah diunggah oleh Vanessa Angel. Dan kalau saya boleh cerita sedikit pemirsa, sebetulnya Vanessa Angel ini bagaimana kemudian jejak karirnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Ini sebelumnya kita tahu Vanessa Angel ini merupakan artis, model dan juga penyanyi yang lahir pada tanggal 21 Desember 1991. Vanessa memiliki nama asli Vanessa Adzania yang memulai karirnya sebagai model di majalah remaja pemirsa. Barulah setelah itu Vanessa Angel membintangi sinetron pertama di tahun 2008 dan setelah vakum di dunia sinetron kemudian memulai karir di bidang musik sampai dengan saat ini membintangi sejumlah FTV pemirsa. Kini kita akan kembali memperbaharui informasi pemirsa karena sudah bersama dengan kami ada Dirlantas Polda Jawa Timur. Kombes Pol Latif sudah bergabung bersama dengan kami via sambungan telepon. Selamat siang menjelang sore, Pak Kombes. Selamat siang, Mbak. Baik. Sore ini, Mbak. Iya, ya. Pak Kombes, informasi terbaru yang bisa dibagikan kepada pemirsa ini seperti apa? Karena informasinya identifikasi di TKP sudah selesai dilakukan, Pak. Iya, kalau identifikasi daripada korban sudah. Kita sekarang saat ini sedang melakukan evakuasi kendaraan yang di belakang ini sedang kita evakuasi karena kendaraan tidak bisa ditarik karena rodanya semuanya terlepas dan tidak berfungsi akibat benturan dengan pembatas jalan beton yang ada di jalan tol ini. Dari olah TKP awal, hasil apa yang bisa didapatkan oleh pihak kepolisian, Pak? Apakah sudah tahu kepastian penyebab dari kecelakaan ini, Pak? Iya, kalau kronologis kejadian adalah kendaraan ini melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya di kilometer 762-300. Dimungkinkan dari hasil olah TKP dan melihat dari kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah dan terpelanting dari titik key point sekitar 30-40 meter. Nah, ini dimungkinkan kecepatan kendaraan lebih dari 100 km. Tetapi nanti akan kita lihat dalam penyidikannya, nanti ada beberapa CCTV yang di pengelola jalan tol akan kita mintakan sehingga kita akan tahu persis kecepatan kendaraan tersebut berapa. Penyebabnya adalah supir perkiraan mengantuk karena tiba-tiba kendaraan tanpa ada bekas rem langsung membanting ke kiri dan terbentur dengan pembatas jalan beton yang ada di sebelah kiri. Itu, Pak. Baik, dari kondisi mobil, dari tampak luar kan kita sudah bisa melihat, Pak, ini ringsek parah di sebelah bagian kirinya. Tapi untuk kondisi security di bagian dalam seperti airbag dan lain sebagainya, ini menyala dengan tepat atau tidak? Atau mungkin ada safety belt yang sudah terpasang dengan baik? Kendaraan, airbagnya semuanya mengembang semuanya. Tetapi karena benturan terlalu keras sehingga pecah airbagnya. Sabuk pengaman digunakan oleh semua penumpang, Pak? Kalau dilihat dari olah TKP tadi yang disampaikan oleh anggota, untuk sabuk pengaman 2 depan pengemudi sama ini menggunakan sabuk pengaman. Baik. Nah, memang kenapa yang belakang, ya mungkin kalau yang belakang mungkin tidak, yang Vanessa Angel sama ini tidak. Jadi yang memang yang luka parah adalah sebelah kiri yang kebetulan si suaminya, si Febri itu ada di sebelah kiri penumpang. Dan Vanessa Angel ada di penumpang sebelah kiri, belakangnya si Febinya. Inilah yang mengalami luka berat sehingga sampai dengan meninggal dunia, 2 orang. Baik, Pak, biasanya kan kalau kecelakaan di jalan tol ini ada alat khusus yang digunakan oleh tim Dirlantas ya, Pak, ya, untuk mengidentifikasi kecepatan mobil. Itu sudah bisa terlihat belum, Pak, hasilnya? Tadi karena Bapak sampaikan. Iya, nanti ini untuk sementara baru foto TKP.
nanti akan kita olah untuk hasil penyidikan menggunakan TAA, ya, sehingga akan kita ketahui persis awal mula foto kendaraan itu sampai dengan mengalami kecelakaan. Baik. Untuk posisi duduk berarti betul ya, semuanya di tengah, kemudian 2 orang di depan begitu Pak ya, tidak ada yang di belakang ya, saya mau konfirmasi ulang. Baik. Untuk kontur jalan tol dan juga bentuknya sendiri ini bagaimana? Dirasa aman atau seperti apa Pak? Karena tadi informasi kami terima, sebetulnya tidak jauh di titik kejadian kecelakaan ini sudah pernah ada lebih dari 3 kali kecelakaan tunggal karena human error, Pak Dirlantas. Oh, kalau dari kondisi jalan adalah lurus. Nah, ini juga cuaca cerah saat itu. Nah, kalau menurut saya murni daripada supir mengantuk. Baik, artinya tidak ada masalah dari kondisi jalan ya Pak ya? Ya, kalau dilihat dari sarana prasarannya ada marka, ada pembatas, ada, dan kebetulan ini kan di pembatas jembatan ini lengkap. Untuk CCTV di ruas jalan tol itu sendiri bagaimana Pak? Ada menyala? Ya, insya Allah ada. Nanti kita akan kerjasama dengan pengelola tol ini. Akan kita lihat CCTV kendaraan ini melaju dari mana, kecepatannya berapa, akan kita ketahui. Baik. Sampai dengan saat ini, Pak, kami masih belum mendapatkan informasi lengkap mengenai korban luka, 3 orang penumpang yang sampai dengan saat ini masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Seperti apa kondisi awalnya, Pak, ketika Bapak mengetahui dan tiba di lokasi kejadian, Pak? Apakah lukanya berat atau luka ringan atau bagaimana, Pak Dirlantas? Nah, ini masih kita jadi saya datang ke sini, korban sudah dievakuasi semua. Untuk yang meninggal dunia kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara ke Surabaya, yang anak sama driver di Rumah Sakit RSUD Kertosono, dan untuk pembantu ada di Rumah Sakit Jombang. Baik, dari sopir sendiri ini kondisinya masih bisa berkomunikasi Pak? Sopir mobil? Nah, ini kami lagi belum bisa diajak untuk berkomunikasi. Baik, tapi sudah bisa dipastikan mengantuk, kelelahan begitu Pak sopir, atau masih harus kalau menunggu? Dilihat dari kita melihat TKP, kemungkinan besar mengantuk. Baik, kalau informasi dari rekan kami sebelumnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Dir, ini kan sudah ada 3 kali kecelakaan ya, lebih bahkan ya, di sekitar area kilometer 672. Sebetulnya apa sih mayoritas faktor yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan itu bisa terjadi, Pak, sebelum-sebelumnya? Ya, jadi kalau kecelakaan di jalan tol, tipe anatominya adalah karena seringnya adalah ban pecah dan mengantuk. Itu yang sering terjadi di jalur tol, khususnya wilayah Jawa Timur saat ini. Baik, kalau begitu nanti kita akan menunggu perkembangan dari identifikasi lanjutan ini. Terima kasih banyak Pak Dirlantas sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, nanti kita akan kembali mengupdate untuk Anda kecelakaan yang terjadi di ruas tol Nganjuk, Jawa Timur ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Masih di Breaking News TV One, pemirsa, saya akan rangkumkan sebetulnya informasi-informasi yang tadi sudah kami terima dari beberapa pihak. Kita ketahui bahwa betul ada kecelakaan dengan mobil Pajero putih, di dalamnya ada 5 orang penumpang. Tadi kita sudah melihat seperti apa ulasannya dan bagaimana penanganan dari semua pihak. Penumpang ini atas nama sopir Vanessa Angel, kemudian Vanessa Angel, Bibi Andriansyah, kemudian anak dari Vanessa Angel dan juga Siska Lorenza. 2 orang meninggal dunia, kami tadi sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian atas nama Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Sementara 3 orang lainnya luka-luka dan kini masih ditangani oleh pihak dari rumah sakit. Anak Vanessa Angel juga sudah dipastikan dalam kondisi yang selamat. Meskipun begitu, pihak dari rumah sakit masih harus menunggu dan juga melakukan penanganan lebih lanjut untuk nanti bisa memberikan kepada masyarakat dan juga awak media mengenai bagaimana kondisi dari tiap-tiap korban. Olah TKP pertama, pemirsa, ini juga sudah selesai dilakukan di lokasi kejadian. Tadi sudah kami pantau sebetulnya untuk kondisi mobil Pajero putih yang ringsek ini semua sudah dicek, diidentifikasi oleh pihak kepolisian.
nanti akan dibawa ke kantor Satlantas untuk diperiksa lagi, diidentifikasi lagi bagaimana kondisi kendaraannya. Tapi tadi pihak dari Ditlantas Polda Jawa Timur mengatakan bahwa sudah menggunakan teknologi TAA atau Traffic Accident Analysis yang akan kemudian nanti dibuka hasilnya untuk mengetahui bagaimana kronologi kecelakaan dan apa sebetulnya penyebab dari kecelakaan tersebut yang terjadi pada siang hari tadi sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir mengantuk karena kelelahan. Tadi sudah disampaikan juga oleh pihak dari kepolisian. Dan untuk kontur dan juga kondisi jalan tol, lebih tepatnya di kilometer 672 tol Nganjuk, Jawa Timur, pemirsa, disampaikan dalam keadaan yang baik karena marka jalan sudah ada, kemudian kondisi kontur jalanannya datar, jalan tolnya lurus, jadi tidak ada masalah. Disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai kondisi dari ruas jalan tol tersebut. Kondisi mobil tadi sudah Anda lihat juga pemirsa, ringsek parah di sebelah kiri karena memang mobil menabrak bagian pembatas jalan tol di sebelah kiri, kemudian terpelanting ke sebelah kanan. Evakuasi saat ini juga masih akan terus dilanjutkan karena kita tahu ini sepertinya mobil sudah berhasil diangkut pemirsa untuk dibawa ke kantor Satlantas, untuk dibawa ke kantor PJR untuk mengetahui, mengidentifikasi lagi kondisi dari kendaraan Pajero Putih yang sudah digunakan oleh keluarga Vanessa Angel. Kini kita akan menuju ke rekan kami Umar yang masih berada di TKP untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Selamat sore. Umar, seperti apa informasi terbaru mengenai evakuasi ini, Umar? Dan pemirsa, ini mobil sudah diangkut ke sebuah trek yang dari rescue jalan tol dan sekarang sudah menuju Satlantas Polres Jombang. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi ulang untuk memastikan penyebab dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Sekarang di TKP sudah tidak ada lagi barang bukti dan sudah dibawa ke sementara sejumlah petugas baik dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang telah tengah melakukan pengumpulan data dari beberapa dan nanti akan dirilis kepastian penyebab dari kecelakaan yang menewaskan 2 orang ini. Amin. Baik, Umar, dari proses identifikasi tahap awal yang ada di lokasi kejadian ini, data-data apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim dari kepolisian khususnya dari Ditlantas Polda Jawa Timur, Umar? Menurut keterangan dari Ditlantas Kombes Latif Usman bahwa hampir pasti kecelakaan ini disebabkan dari human error yang pengemudinya mengantuk. Karena di sini tidak ada tanda-tanda kesulitan jalur. Jalan lurus dan tidak ada hambatan sama sekali di jalan ini. Jalannya rata, bagus. Kemudian marka jalannya juga bagus. Sehingga hampir pasti penyebabnya adalah karena mengantuk. Baik, kemudian data-data apa lagi yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam identifikasi lanjutan ketika mobil milik Vanessa Angel ini dibawa ke kantor Satlantas, ke kantor PJR di sana? Data-data terakhir belum dirilis oleh kepolisian, namun dipastikan roda dari mobil Vanessa ini terpelanting hingga beberapa meter, kemudian mobil terseret dan ban belakang hingga mobil terpelanting dan rusak parah di sebelah pada lambung sebelah kiri dari mobil Pajero. Gitu, Ami. Baik, tapi pada tahap identifikasi awal ini kita apakah sudah mengetahui sebetulnya bagaimana sih kondisi kendaraan ketika melakukan perjalanan darat dan melintasi area kecelakaan ini? Apakah sudah ada hasil atau belum? Kepolisian belum merilis, Ami, tetapi ini tengah olah TKP ulang beberapa kali, olah TKP ulang maksud saya,
memastikan remnya, pengemudi mengerem itu kira-kira hanya 20 meter dari tempat kejadian mobil terpelanting. Ini kepolisian tengah melakukan pengukuran dan olah TKP ulang untuk memastikan penyebab dari kecelakaan ini. Ada bekas rem yang dianalisa oleh kepolisian, bekas roda maksud saya, kemudian sampai ke titik di mana mobil sudah terguling dan rusak parah, kira-kira 20 meter, mulai ada bekas roda di saat pengemudi mengerem lebih kuat mungkin. Begitu, Ami. Baik, artinya dari hasil identifikasi sementara menggunakan teknologi TAA, ini pihak kepolisian memprediksikan bahwa sopir dari Vanessa Angel ini mengerem hanya 20 meter jaraknya begitu ya dari batas pinggir tol sebelah kiri begitu ya, Umar ya? Polisi belum merilis itu. Baik. Tetapi ini saya lihat di TKP ada bekasnya itu sekitar 20 meter. Baik. Sebelum mobil terguling dan hancur. Begitu. Jadi kemudian ada beberapa tanda yang diberikan oleh kepolisian di TKP dan tidak boleh orang mendekat, sementara masih disterilkan. Namun beberapa pecahan-pecahan dari mobil ini sudah dibersihkan oleh petugas agar tidak mengganggu pengguna lalu lintas yang lain. Itu kami. Baik, nanti akan ada proses pemeriksaan CCTV juga ini, Umar. CCTV di titik-titik mana saja yang kemudian akan dicek, dibuka oleh pihak kepolisian untuk mengetahui kronologi dan penyebab dari kecelakaan ini? CCTV yang di sini saya belum melihat kameranya, tetapi dipastikan itu ada kira-kira sekitar 30 meter dari TKP ini ada kemungkinan ada CCTV di situ. Baik. Dan petugas masih mempelajari. Nanti untuk rilisnya tentang hasil dari CCTV akan dirilis oleh di lantas maksud saya di Polda Jawa Timur. Itu kami. Baik. Kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan keseluruhan ini. Kita akan tunggu hasil rilis juga dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak. Itu dia tadi pemirsa. Jangan kemana-mana karena usai jeda kita akan terus membahas mengenai perkembangan kecelakaan yang menimpa keluarga Vanessa Angel. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.